Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan saya Rifki Subagia. Saya akan melanjutkan tugas video mata kuliah pemrograman komputer. Kali ini saya akan membahas materi mengenai for loop pada Python. Oke, di sini saya akan membahas konsep sintaks yang digunakan dalam for loop atau kata kunci sampai cara penggunaan for loop. Oke, tentunya saya akan menjelaskan apa arti dari for loop ini sendiri sebelum masuk ke materi. Jadi for loop ini eksekusi terhadap blok kode dilakukan berulang kali sesuai dengan variabel yang mengatur perulangannya. Jadi for loop ini hampir sama seperti while loop yang materi video tugas video saya sebelumnya yaitu while loop. Jadi kalau misalkan while loop itu iterasi yang tidak terdefinisi. Sedangkan kalau for loop ini iteration yang terdefinisi. Jadi jumlah iterasinya telah ditentukan sejak awal, teman-teman. Kalau misalkan while loop, jumlah iterasinya tidak diketahui sejak awal gitu, teman-teman. Lanjut, ada sintaks for loop atau kata kunci. Saya biasa sebutnya kata kunci. Kayak misalkan kemarin-kemarin tuh ada integer, dia terus ada apa lagi tuh ada banyak, pokoknya lah. Saya nggak mungkin jelaskan satu-satu karena durasi ini. Dan ini langsung saja di sini kata kuncinya memakai for dan in. Jadi misalkan saya langsung membahas ke praktik penggunaan for loop. Di sini saya memiliki variabel pulau Indonesia, pulau aja deh. Pulau. Kita menggunakan list, teman-teman. Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. For I in pulau. Ini salah. Kita print I. Nah, di sini setelah kita print I, saya jelaskan. Di sini for sebentar. For ini adalah kata kunci yang digunakan untuk memulai loop. Nah, di sini ada variabelnya nih, teman-teman. Jadi ini untuk melambangkan variabel si pulau ini, teman-teman. I eh variabel temporer atau variabel temporer, teman-teman. Yang digunakan untuk menyimpan nilai elemen saat ini dari iterabel dalam setiap iterasi. Nah, lalu ada in. In ini digunakan untuk merujuk pada iterabel tempat variabel akan melakukan iterasi, teman-teman. Dan pulaunya. Pulaunya ini yang berisikan eh, di sini saya menggunakan list ya. List ini, teman-teman. Jadi kita print i dalam pulau. Artinya nih untuk eh, variabel pulau di dalam pulau. Atau gimana ya? Kalau misalkan teman-teman nggak ngerti itu kayak misalkan saya memiliki bahasa di sini, bahasa terus di sini for bahasa in beberapa bahasa gitu, teman-teman. Ya, gampangnya sih gitu ya sebenarnya. Cuma kalau teman-teman masih kurang ngerti, ya saya bingung lagi nih untuk jelasin yang lebih gampangnya lagi. Pokoknya intinya kayak gitu. Nah, contoh penggunaan apa namanya
while loop, while loop, for loop menggunakan contoh penggunaan for loop dengan range. Jadi di sini ada range teman-teman. Kalau dalam for loop ini ada range. Jadi for i in range pulau. Print salah. Saya lupa. Dikasih titik dua, jangan lupa ya. Kalau mau eksekusi print. Print i. Coba salah nggak ya nih? Kita jalankan. Oh, salah. Sebentar. Ini saya kasih tahu dulu deh cara apa namanya? Hmm, for i in range 5 in i. Dua saya bisa nggak ya? Nah, ini dia nih. Ini muncul seperti ini teman-teman. Jadi eh penggunaan fungsi range ini dalam Python sering digunakan bersamaan dengan for loop. Jadi memang sering digunakan bersamaan dengan for loop teman-teman untuk menghasilkan urutan angka. Fungsi ini mengembalikan deret angka berurutan yang dapat digunakan sebagai objek iterable dalam for loop. Berikut struktur dasar dari penggunaan fungsi range dalam for loop. Jadi seperti ini teman-teman. Pada struktur n, di sini saya anggap n teman-teman. Jadi saya bahasanya pada struktur 5 merupakan jumlah total iterasi yang ingin kamu lakukan fungsi range akan menghasilkan deret angka mulai dari 0. Jadi mulai dari 0 teman-teman sampai 5 teman-teman. Nilai-nilai ini kemudian akan disimpan dalam variabel i teman-teman. Gitu. Jadi nilai-nilai ini nih semua antara 0 sampai 5 akan disimpan di variabel i. Jadi ketika kita print i, maka keluar 0, 1, 2, 3, 4 gitu, teman-teman. Nah, di sini eh kita juga apa namanya? Fungsi kita akan saya akan menjelaskan juga fungsi range juga dapat digunakan dengan 2 atau 3 argumen, teman-teman. Jadi kan selain satu argumen kayak gini, fungsi range ini bisa digunakan eh, 2 sampai 3 argumen, teman-teman. Misalkan eh bisa aduh, sorry teman-teman ada orang knalpot. Ya, udah. Jadi misalnya range 2 argumen. Jadi yang pertama ini start, yang terakhir argumen kedua itu stop, akan menghasilkan eh, angka mulai dari start hingga stop, teman-teman, gitu. Nah, kalau misalkan range yang 3 argumen itu dari start, stop, terus step. Yang dimaksud start ini kayak mulainya dari mana, terus stopnya di mana, stepnya ini yang dimaksud nih langkah per apa ya sebutannya, per deretnya, teman-teman, gitu. Jadi gini deh contohnya, langsung langsung saya contohkan. 2, 5 ini 2 argumen ya, teman-teman. Jadi ini langsung kita print. Nah,
Nah, sorry teman-teman, kejeda lagi karena biasalah potong sama aplikasinya belum premium. Nah, di sini sudah ke print dan di sini saya akan jelaskan maksudnya. Jadi di sini dua argumen kan, range dua argumen. Nah, ini maksudnya dua ini mulainya dari dua dan stopnya di angka 5. Dan 5 ini nggak termasuk ya teman-teman. Jadi ini 5 ini ibaratnya else teman-teman gitu. Nah, gimana kalau contoh yang tiga argumen? Kosong, 10, 2. Nah, gitu teman-teman. Jadi sama seperti tadi, kurang lebih sama tiga argumen. Cuma kalau tiga argumen ini start, stop, dan ini stepnya. Jadi maksudnya ini start mulai dari nol, terus 10, apa stopnya di 10 dan stepnya ini 2. Jadi setiap deretnya ini langkahnya 2 gitu teman-teman. Jadi nol langkahnya 2, terus langkahnya 2 lagi jadi 4, 6, 8 dan 10. 10 tidak termasuk teman-teman. Gitu. Nah, ini kembali lagi ke variabel saya tadi ya. Pulau sama dengan Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Papua. Nah, for I in range range len. Karena ini kan menggunakan variabel ya teman-teman. Jadi total len ini kita menggunakan rumus total. Total dari si indeks apa namanya? Ini indeks list gitu teman-teman. Len A tutup. Kayak gini benar nggak sih? Salah. Jangan lupa titik dua. Print I. Print I. Ya, benar nggak? Coba, coba. I A. Ini printnya gimana ya? Oh, kan saya pakai variabel pulau, teman-teman. Sorry. Nah, gitu teman-teman. Jadi, apa namanya, len ini digunakan karena kita memiliki variabel, teman-teman. Gitu. Nah, gimana kalau misalkan, ini kan, kita kan tadi kan pakai list nih ya. Pakai konsepnya list nih, kita masukin ke sini. eh Buat naruh ini nih, kita pakai list. Nah, berarti ini yang dimaksud nih. Ini ada 5 indeks. Jadi ini indeks nol, indeks satu, 2, 3, 4 deh. Totalnya sih 5 indeks. Kalau ngitung total indeks berapa ya? Rumusnya apa ya? Saya lupa deh. Kita lanjut aja ya. Nah, kalau misalkan untuk menjelaskan indeks nol adalah Jawa, indeks satu adalah Sumatera, indeks Kalimantan dan seterusnya. Itu gimana? Oke, di sini apa namanya? Ada ya pas kita print
Ya, teman-teman. Jadi kan untuk mengetahui apa namanya? Indeks kan, indeks per apa sih namanya? List per indeksnya. Jadi kita menggunakan ini, teman-teman. Sorry, pulau. Pulau. Coba bisa nggak ya? Invalid syntax, sorry. Nah, gitu teman-teman. Jadi indeks nol adalah Jawa, indeks satu adalah Sumatera, indeks 2 Kalimantan, indeks 3 Sulawesi, dan indeks 4 Papua. Jadi eh kembali lagi di sini ada 5 indeks, 5 total indeks, tapi eh yang 5 ini nggak masuk, dimulai dari indeksnya nol teman-teman. Jadi terakhirnya 4 teman-teman. Gitu. Nah, kiranya sih cukup sekian ya penjelasan hmm, penjelasan saya mengenai apa namanya? For loop, dan mungkin saya kasih tambahan satu aja kali ya. eh Tambahan satunya mungkin nanti aja deh. Karena udah durasinya udah lumayan panjang. Ya, saya rasa cukup sekian teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di next video. See you.